Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusus Pitasari dari kelas 04 Sakit 001 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengevaluasian strategi, balance scorecard, peran audit, dan tantangan manajemen strategi abad 21. Pertama, di sini saya akan menjelaskan balance scorecard. Balance scorecard adalah pendekatan yang digunakan untuk organisasi untuk mengintegrasi tujuan strategis, tindakan, dan pengukuran kinerja dalam suatu sistem yang seimbang. Balance scorecard tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan dimensi non-keuangan seperti pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, dan pertumbuhan. Konsep balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. Selanjutnya adalah pendekatan scorecard. Pertama yaitu perspektif keuangan. Ini melibatkan tujuan dan ukuran yang berkaitan dengan kinerja keuangan organisasi seperti pendapatan, laba, pengembalian investasi, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Yang kedua adalah perspektif proses internal. Menilai kinerja proses internal yang mendukung pencapaian tujuan pelanggan dan keuangan. Ini termasuk aspek-aspek seperti efisiensi operasional, inovasi, dan kualitas produk atau layanan, serta proses yang dapat memberikan nilai tambah. Ketiga adalah perspektif pelanggan, fokus pada tujuan dan ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, loyalitas pangsa pasar, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, kemampuan inovasi, dan pengembangan keterampilan serta budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dan adaptasi. Selanjutnya adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses kritis untuk menilai sejauh mana strategi bisnis telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi memiliki karakter-karakter tertentu yang penting untuk dipahami dalam rangka memahami dan mengimplementasikan proses ini dengan baik. Ada beberapa karakteristik evaluasi strategi. Yang pertama adalah objektif, kedua adalah berfokus pada hasil, ketiga adalah berkesinambungan, keempat analisis mendalam, kelima adalah responsif terhadap perubahan, keenam adalah transparansi dan akuntabilitas, ketujuh adalah integrasi dengan proses manajemen strategi, kedelapan adalah mengidentifikasi pembelajaran dan perbaikan, dan kesembilan adalah menggunakan data dan informasi. Kontrol sistem dan evaluasi strategi. Kontrol sistem atau sistem pengendalian dan evaluasi strategi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks manajemen strategis. Kontrol sistem merujuk pada serangkaian langkah dan mekanisme yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan kinerja organisasi serta memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan berjalan sesuai rencana. Evaluasi strategi di sisi lain adalah proses kritis untuk menilai sejauh mana strategi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robert Waterman membuat beberapa kesimpulan tentang kesuksesan evaluasi strategi dan kontrol sistem. Yang pertama, fakta sebagai teman dan kontrol sebagai membebaskan. Yang kedua, keterbukaan terhadap informasi. Yang ketiga, ketepatan kontrol keuangan. Dan yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kondisi auditor internal perusahaan. Yang pertama, independensi. Mereka harus memiliki otonomi yang cukup untuk melakukan audit tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari pihak lain, termasuk pihak-pihak yang akan diaudit. Yang kedua, profesionalisme. Audit internal, pemerintah harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam bidang audit, akuntansi, tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, ada objektivitas. Mereka tidak boleh memihak atau mempengaruhi hasil audit berdasarkan faktor-faktor pribadi atau politik. Yang keempat, penilaian risiko. Audit internal pemerintah perlu memahami risiko-risiko yang terkait dengan berbagai aktivitas pemerintah dan menentukan prioritas audit berdasarkan risiko-risiko tersebut.
kelima ada pengawasan dan evaluasi. Auditor internal pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Yang keenam, pengendalian internal. Auditor internal pemerintah juga terlibat dalam mengevaluasi dan membagikan rekomendasi terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Yang ketujuh, ada pelaporan auditor internal pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil audit kepada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab. Lalu yang kedelapan ada kerahasiaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak bocor atau disalahgunakan. Halo, dengan Maureen di sini saya akan menjelaskan wajah auditor internal dulu versus sekarang. Yang dulu itu fokus pada kepatuhan, lebih banyak difokuskan pada memastikan bahwa kegiatan pemerintah atau perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Selanjutnya, pemantauan rutin, lebih sering melakukan pemeriksaan rutin dan terjadwal untuk memastikan bahwa operasional berjalan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada reaktivitas, lebih cenderung bersifat reaktif, yaitu menganggap masalah atau kejadian yang terjadi dan memerlukan audit sebagai tindak lanjut. Selanjutnya ada terfokus pada keuangan, lebih berfokus pada pemeriksaan keuangan dan akuntansi seperti pengelolaan dana dan laporan keuangan. Selanjutnya, versi sekarangnya itu strategis dan proaktif, lebih cenderung bersifat proaktif dan berperan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya ada berorientasi pada risiko, lebih mengutamakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Selanjutnya ada melibatkan teknologi. Perkembangan teknologi telah membantu auditor internal dalam melakukan audit yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada fokus pada tata kelola. Berfokus pada evaluasi tata kelola yang baik atau good governance dan keefektifan sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada pengaruh terhadap keputusan, lebih banyak terlibat dalam memberikan rekomendasi yang berdampak pada pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya yang terakhir ada pandangan lebih luas, lebih memiliki pandangan yang lebih luas terhadap risiko dan dampaknya dalam organisasi. Strategi pada abad ke-21. Transformasi digital. Organisasi harus menerapkan teknologi digital dalam seluruh aktivitas bisnis, mulai dari pengembangan produk hingga pelayanan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada inovasi berkelanjutan, yaitu fokus pada pengembangan produk dan layanan baru untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan secara terus-menerus. Selanjutnya ada pelanggan sentris, yaitu strategi harus berorientasi pada kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya ada persaingan pasar global, menghadapi kompetisi internasional dengan memperluas jangkauan pasar dan memahami karakteristik pasar global. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan, membangun hubungan yang kuat melalui layanan berkualitas dan interaksi positif sebagai keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi harus mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Strategi pada abad ke-21, yaitu pengambilan keputusan berbasis data, menggunakan data akurat dan analisis mendalam untuk mendukung keputusan strategi. Yang pertama yaitu kolaborasi dan kemitraan, dengan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pihak seperti aliansi bisnis dan ekosistem inovasi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional, pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Selanjutnya, respon terhadap tantangan global. Strategi harus proaktif dalam menghadapi global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan krisis kesehatan. Selanjutnya, keterlibatan digital dan sosial, memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, memperkuat merek, dan menyampaikan pesan organisasi. Yang terakhir yaitu kestabilan dan berkelanjutan, menjaga operasi jangka panjang dengan efisiensi, pengelolaan risiko yang baik, serta tanggung jawab sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Berikut
adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari PPT di atas yaitu manajemen strategi abad ke-21 menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial yang cepat. Untuk merespon hal ini, organisasi perlu menerapkan balance scorecard sebagai alat evaluasi kinerja strategis yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi strategi menjadi proses penting yang harus dilakukan secara berkesinambungan, objektif, dan berbasis data, dengan tujuan untuk menilai keberhasilan strategi dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Selain itu, peran auditor internal pemerintah mengalami transformasi dari sekedar memastikan kepatuhan menjadi mitra strategis manajemen yang berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka dituntut untuk menguasai teknologi dan analisis data guna mendukung audit yang lebih efektif dan efisien. Strategi organisasi pada abad ke-21 harus menekankan transformasi digital, informasi berkelanjutan, fokus pada pelanggan, fleksibilitas berkelanjutan, dan kepemimpinan transformasional. Organisasi yang mampu mengintegrasikan inovasi, adaptabilitas, dan tanggung jawab sosial akan lebih siap menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan krisis kesehatan, sekaligus meraih keunggulan kompetitif di pasar global. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.